abadi. Adik-adik, Shalom Eagle Kids. Gimana nih kabarnya? Kak Marta hari ini senang sekali karena Tuhan memberikan Kak Marta kesehatan dan sukacita. Kalau adik-adik gimana hari ini? Good. Kalau Leo gimana? Wah, hari ini Leo sehat dan sukacita. Nah, adik-adik, sebelum hari ini kita akan memulai petualangan kita, Kak Marta dan Leo mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Ayo kita semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan dan sukacita yang Tuhan berikan pada kami hari ini. Sekarang kami mau mulai petualangan kami bersama Engkau Tuhan. Biar Engkau yang menyertai kami kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Kak Marta dan Leo mau ajak adik-adik semua untuk pergi ke rumah sakit. Karena teman Kak Marta, namanya Kak Denny, sedang sakit. Kira-kira Kak Denny sakit apa ya? Yuk, ikut Kak Marta dan Leo pergi ke rumah sakit yuk. Adik-adik, kita sudah sampai nih di rumah sakit. Kira-kira adik-adik tahu nggak Kak Denny sakit apa? Tahu ya. Kalau Leo tahu nggak Kak Denny sakit apa? Sama. Kak Marta juga nggak tahu Kak Denny sakit apa. Ngomong-ngomong tentang sakit, adik-adik di rumah pernah nggak sakit? Pernah ya? Coba Kak Marta mau tahu adik-adik pernah sakit apa sih? Bentar ya, Kak Marta mau keluarin catatan dulu. Nah, adik-adik pernah sakit apa ya? Oh, sakit gigi ya? Oke. Lalu, apa lagi? Panas. Oh iya, panas. Kalau Leo, kira-kira Leo pernah sakit apa? Batuk ya. Lalu pilek. Oh, ada yang pernah alergi gatal-gatal. Oh, sakit perut. Pasti sakit sekali. Wah, adik-adik banyak ya.
Kak Marta juga pernah mengalami seperti yang adik-adik alami. Tapi Kak Marta bersyukur karena Tuhan Yesus selalu ada untuk menolong Kak Marta. Waktu Kak Marta sedih, Tuhan Yesus yang hiburkan Kak Marta. Dan waktu Kak Marta lagi sakit, Tuhan Yesus yang bantu Kak Marta supaya Kak Marta bisa sehat lagi. Kak Denny mana sih? Leo, yuk kita cari Kak Denny dulu. Yuk, ayo Dadi. Aduh sakit sekali kakiku. Aduh, sakit sekali. Aduh. Nah, ini dia Kak Denny. Hai Kak, hai Leo. Kak Denny sakit apa? Gini Kak, tadi pagi itu aku kan lagi olahraga lari. Terus aku jatuh, kakiku terkilir. Sakit sekali sekarang. Tadi sih sudah ketemu sama dokter di sana, tapi masih sakit. Oh gitu ya. Semangat ya Kak Denny. Kak Marta Terima kasih, percaya dengan minum obat dari dokter dan berdoa pada Tuhan Yesus, Kak Denny pasti cepat sembuh. Iya Kak. Kak Denny mau aku doakan? Boleh sih Kak, tapi kira-kira kalau kakiku sakit seperti ini, apa bisa sembuh ya Kak ya? Bisa, pasti bisa. Ya kan Leo? Ya kan adik-adik? Bisa kan? Pasti bisa Kak. Kak Marta teringat satu cerita di Alkitab tentang Petrus yang menyembuhkan orang yang sedang sakit. Oh ya? Gimana ceritanya Kak? Ceritakan dong, ingin Kak tahu. Denny penasaran ya? Gimana dengan adik-adik? Adik-adik juga penasaran ceritanya? Yuk kita baca sama-sama. Adik-adik ambil Alkitabnya dulu ya. Kak Marta juga mau cari Alkitab. Kak Marta di mana ya? Kak Denny di mana ya? Mana ya? Di mana ya? Di situ rupanya. Nah, ini dia. Alkitabnya adik-adik sudah ketemu? Oke, kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-32 sampai 42. Judulnya adalah Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Ceritanya begini adik-adik. Pada waktu itu, Petrus sedang berjalan berkeliling. Dia sedang singgah di kota Lida. Di kota Lida itu ada seorang yang sedang sakit, namanya Eneas. Eneas ini sudah 8 tahun berbaring di tempat tidurnya dan dia nggak bisa jalan. Kasian ya, lama sekali 8 tahun. Melihat Eneas, Petrus jadi kasihan. Lalu Petrus berdoa kepada Tuhan Yesus. Setelah itu, Petrus berkata kepada Eneas, "Eneas, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kamu. Bangkitlah dan angkatlah tempat tidurmu." Lalu seketika itu juga Eneas sembuh. Dia jadi bisa jalan adik-adik. Wah, hebat sekali Tuhan Yesus. Setelah itu adik-adik, belum selesai ceritanya. Di dekat Lida ada kota namanya Yope. Nah, Petrus datang, 2 orang yang datang kepada Petrus dan memberitahu Petrus, Petrus, kamu harus datang ke kota Yope karena di sana ada seorang murid Yesus yang meninggal, namanya Dorcas atau Tabita. Petrus langsung pergi ke kota Yope. Begitu tiba di kota Yope, Petrus datang ke rumah Tabita. Tabita yang sudah meninggal ditempatkan di ruangan atas. Dia ditidurkan karena dia sudah meninggal. Lalu teman-temannya yang lain menangis. Mereka sedih sekali karena Tabita ini sudah meninggal adik-adik.
Tabita ini orang yang baik loh. Dia suka bersedekah, membantu orang lain. Dia juga suka membuat baju untuk diberikan kepada teman-temannya. Karena itu teman-temannya sedih sekali. Mereka semua menangis. Lalu Petrus berkata kepada teman-temannya, Tabita, coba kalian keluar dulu. Lalu mereka semua keluar. Kemudian Petrus berdoa. Setelah Petrus berdoa, Petrus berkata kepada Tabita, Tabita, engkau sudah sembuh, bangkitlah. Hah, seketika itu juga Tabita, ajaib loh adik-adik. Tiba-tiba Tabita yang sudah meninggal bisa bangun lagi. Wow. Lalu teman-temannya juga senang melihat hal itu. Wah, Tabita tadi sudah meninggal, tapi dia bisa bangkit lagi. Wah, mereka semua senang sekali. Mereka bertepuk tangan, meloncat dan memuji Tuhan. Bukan hanya Tabita hari itu sembuh adik-adik, tapi semua orang di kota Yope jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Gitulah ceritanya adik-adik. Wah, berarti Tuhan Yesus itu hebat ya Kak ya. Tuhan Yesus bisa pakai Petrus untuk menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan Tuhan Yesus bisa pakai Petrus untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Luar biasa ya Tuhan Yesus itu. Kalau begitu, aku mau dong Kak didoakan kakiku ya. Ya oke Kak. Yuk adik-adik dan Leo, kita sama-sama doakan Kak Denny supaya Kak Denny cepat sembuh. Yuk kita ulurkan tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah mempertemukan kami dengan Kak Denny di sini. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menyembuhkan kaki Kak Denny supaya kaki Kak Denny tidak sakit lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God made the trees, my God made the seas, my God made the elephants too. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. Wah, Kak, kakiku sekarang sudah nggak sakit lagi loh. Lihat, sudah bisa ditekuk dan bisa digerakkan lagi. Wah, puji Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Iya Kak, Tuhan Yesus itu memang luar biasa. Bisa menyembuhkan kakiku yang tadi sakit. Dan Tuhan Yesus itu sangat baik. Sayang sama Denny, sayang sama Kak Marta, dan tentunya sayang sama teman-teman semua yang ada di rumah. Nah, Kak Marta, kok begitu? Karena sudah sembuh, Kak Denny mau pergi dulu sama Mama ya, mau jalan-jalan. Oke. Bye-bye Kak, thank you Kak. Nah, gimana adik-adik? Adik-adik juga bisa loh dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Sama seperti Petrus yang menyembuhkan orang sakit. Kakak coba mau tanya, siapa yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang yang sakit? Coba angkat tangannya. Wah, luar biasa. Kakak senang sekali adik-adik semua mau dipakai oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita mau menyembuhkan orang sakit, kira-kira apa yang harus kita lakukan ya? Kakak mau bagikan 4 poin ya. Yang pertama, coba kita
tanya nama terlebih dahulu. Kalau kita nggak kenal, kita tanya namanya siapa. Lalu setelah itu kita tanya sakitnya apa. Setelah itu kita mau berdoa buat orang tersebut. Kita minta pimpinan Roh Kudus ya. Setelah itu kita tanya, apa sakitnya sudah lebih baik? Apa sakitnya sudah sembuh? Kalau belum, kita bisa berdoa lagi untuk orang tersebut. Oke adik-adik? Setelah itu adik-adik, kakak juga mau tanya, kira-kira apa di rumah adik-adik punya anggota keluarga, mungkin papa atau mama atau kakak atau adik yang saat ini sedang sakit? Ada ya? Kalau gitu adik-adik berani nggak mendoakan keluarga adik-adik? Mau ya? Oke, kita mau berdoa sama-sama ya adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku mau berdoa untuk papa atau mama atau kakak atau adikku yang sedang sakit. Tuhan, aku tahu Tuhan pasti tahu sakit mereka. Dan aku percaya Tuhan pasti sanggup untuk menyembuhkan mereka. Tolong sembuhkan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Wow, nggak terasa hari ini adik-adik sudah ikut Kak Marta dan Leo untuk berpetualang. Kak Marta senang sekali karena Kak Marta bisa dipakai oleh Tuhan untuk membantu mendoakan teman Kak Marta yang sakit. Gimana dengan adik-adik? Kakak percaya adik-adik juga rindu untuk dipakai Tuhan. Kak Marta mau mengingatkan adik-adik untuk rajin berdoa di rumah, juga merenungkan firman Tuhan. Oke adik-adik, kakak percaya Tuhan pasti rindu juga untuk memakai adik-adik semua. Nah, siapa di sini yang rindu untuk dekat dengan Tuhan? Siapa yang di sini rindu untuk dipakai oleh Tuhan? Siapa yang rindu untuk mau berdoa mendoakan orang yang sakit? Wah, hebat sekali. Adik-adik semua mau untuk dipakai oleh Tuhan. Leo juga mau dipakai Tuhan. Kalau gitu adik-adik, sebelum Kak Marta undur diri, kita mau berdoa sama-sama ya. Yuk Leo, kita doa sama-sama.
semua tangannya dilipat dan matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar sesuatu Tuhan, kami mau Tuhan pakai untuk berdoa untuk orang lain yang sakit. Beri kami keberanian Tuhan, dan beri kami hati yang mau untuk mendoakan orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya angkat tangannya ya. Kak Marta mau berdoa untuk adik-adik. Kiranya engkau diberkati oleh Tuhan, dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai engkau. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera, kesabaran, sukacita, kesehatan yang sempurna untukmu dan keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa di Adik Eagle Kids.